Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita akan mencoba menunjukkan bagaimana cara menggunakan program MATLAB yang merupakan program khusus yang dibuat untuk pendukung buku yang kita gunakan. Jadi ini setiap chapternya diperlengkapi program MATLAB yang kita gunakan untuk menunjukkan beberapa hal di dalam buku yang kita gunakan ini. Oke, jadi kita sudah share chapter 2. Silakan di-download kemudian dimasukkan di folder MATLAB boleh atau terserah. Cuma nanti harus dipanggil, kemudian akan dipilih. Pertama kita lihat dulu yang 2 dimensi. Oke, untuk yang 2 dimensi ini ada beberapa program. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian akan kita plot fungsi yang ada di sini. Oke, ini adalah antena RI, nanti akan kita lihat di bab khusus mengenai antena RI. Nah, jadi pola radiasi inilah yang akan diplot menggunakan program polar DB atau bisa polar linear atau semi polar. Kita tunjukkan saja langsung. Sini kita panggil perintah polar. Maka kita akan diminta memasukkan data. Jadi sebagaimana yang sudah kita jelaskan bahwa pola radiasi digambarkan dalam koordinat polar. Saya tunjukkan bahwa pola radiasi itu adalah fungsi dari sudut. Jadi kalau dia lingkaran berarti 0, kemudian 5, 10 dan seterusnya. Jadi kita menggambarkannya sebagai fungsi sudut deta. Mana detanya dari 0 sampai 360. Atau kalau dalam program min 180 sampai 180. Ini 180, ini min 180. Jadi kita masukkan nilainya adalah min 180. Kemudian titiknya kalau kemarin 5 derajat, ini biar halus kita masukkan 1 derajat. Jadi pertambahan ini. Kalau 1 derajat maka akan lebih halus lagi. Nah, ini pilihannya. Kemarin kita tunjukkan bahwa ada power pattern dalam skala dB, power pattern dalam skala linear, dan field pattern. Kita ambil 3 misalkan. Nah, kalau dalam skala dB kita butuh tentukan nilai minimumnya ini. Nah, ini standarnya min 40 dB. Tapi boleh sembarang, soalnya kemarin kita coba yang paling kecil ya. Nilai terkecil dari data ini nilai maksimum dari data. Kita ambil min 40 dB. Nah, ini mau polar atau semipolar. Kita ambil polar saja. Nanti semipolar bisa Anda coba sendiri. Oke, ini pola yang maaf saya pilih 2 ternyata ya. Ini yang semipolar. Semipolar berarti dia setengah saja yang ditampilkan. Kita ulangi lagi. Min 180 derajat 3 min 41. Oke, ini dia ya. Kita sebut dia pola dalam dB, power pattern. Kita lihat di sini adalah bahwa ini adalah pola 2 dimensi dari normalized field pattern ya, linear. Oh, yang A ya. Kemudian yang ini adalah yang C ini adalah power pattern in dB. Ini tadi disebutkan ABC ini. Jadi ini field pattern yang A, power pattern linear adalah yang B, power pattern dB adalah C. Ini adalah antena array linear 10 elemen. Nanti akan kita lihat di bab khusus mengenai antena array. Nah, kita tunjukkan bahwa HPBW-nya adalah kemarin min 3 dB. Jadi masih banyak yang salah kemarin mengambil setengahnya, padahal data kita adalah dalam dB. Yang betul adalah min 3 dB, baru ambil jangka kiri kanan. Jadi masih banyak kemarin yang salah. Kalau datanya dalam mili, dalam dB, min 3 dB yang diambil, bukan yang setengah ini. Jadi beberapa masih ada yang keliru. Jadi harus lihat dulu data. Kalau dalam dB, berarti kita gunakan min 3 dB. Sekarang kita lihat jika
untuk yang power pattern dalam skala linear atau dalam skala watt, misalnya kembali kita contohkan, maka ini hasilnya apa? Nah, ini baru kita ambil setengahnya untuk menentukan half power beamwidth, sama dengan gambar yang ini kira-kira ya. Ini. Berarti kita baru ambil ini satu maksimumnya, setengah untuk menentukan half power beamwidth-nya. Kira-kira seperti itu. Nah, atau 1 derajat. Nah, ini yang dalam field pattern. Ini. Oke. Nah, nanti di TA, nanti kalau TA-nya antena, maka Anda akan sering menampilkan pola radiasi dari antena yang Anda desain. Nah, kemudian untuk tugas kemarin, nah ini bisa Anda buktikan lagi. Anda plot lagi cos theta dengan cara fungsi ini Anda ganti. Jadi fungsi pola radiasinya harus diganti. Jadi komen dulu ditutup. Kalau di komen, berarti ini enggak di sekitaran. Ini adalah cos theta. Nah, ini bisa kita lihat. Misalkan 3. Oke, ini adalah pola dari cos theta. Di mana cos maksimum saat 0, minimum saat 90. Dan ini dalam skala dB. Nah, kalau mau melihat dalam skala linear, nah ini adalah dalam skala linear. Pada program hasil plotnya adalah ini. Ini kita temukan kemarin setengahnya adalah 60. Oke, ini ya. Cos theta adalah 60. Kemudian first null beamwidth-nya adalah 90, 180. Ini first null ya. 90 kali 2 berarti 180. Kita coba cos kuadrat theta. Cos kuadrat theta. Di save dulu. Ini 180. Oke, ini cos 2 theta dapatkan. Ini C yang B 45 kali 2 90. Ini tadi setengahnya adalah 45. Titik 0,5 45 maka 90. Oke, silakan Anda buktikan dengan program ini. Kemudian berikutnya untuk pola 3 dimensi. Nah, kita ambil ini. Nah, ini nama programnya adalah spherical. Jadi kita clear dulu. Kita panggil perintah spherical. Spherical adalah koordinat bola. Jadi koordinat bola kita sudah tunjukkan. Koordinat spherical dinyatakan dengan jadi satu titik dinyatakan oleh berada pada sudut theta. Misalkan kemarin ya, theta sekian, kemudian ini
berada pada V sekian, kemudian berada pada R sekian. Nah, maka pada di sini kita juga akan disebut ya koordinat ini spherical, koordinat bola. Kemudian theta adalah 0, 180. Kenapa? Karena kita ingatkan lagi bahwa untuk koordinat bola, bahwa theta itu mulai dari sumbu Z positif sampai Z negatif, mana membentuk sudut 180 derajat. Sedangkan V mulai dari 0 sampai 360 derajat. Jadi ingatkan lagi ini. Kenapa ini tidak sampai 50? Kenapa ini? Karena Z hanya dari positif ke negatif. Kalau untuk sini berarti dia ini saat theta sekian, saat V sekian, Z-nya 0/180. Dan saya ambil ini. Ini berarti juga sama, ini adalah theta sekian. Dan 0/180, tetapi saat V 270. Jadi theta bergerak dari minimum 0, maksimum 180. Jadi ini kita ambil 0, 180. Kemudian V dari 0 sampai 360. Ini ada bagian yang mau dihilangkan, misalkan ada potongan nanti ya. Kita lihat bedanya Y. 0 sampai 90 boleh. Kita mau melihat 3 sekarang, power total in dB, min 40. Oke, maka ini hasilnya. Oke, kenapa ini? Karena V yang kita gunakan sudah beda. Ini. Karena ini V-nya untuk antena array. Oke, jadi seperti ini. Ini dipotong 360 derajat. Kita coba 0. Skalanya adalah field pattern. Oke, ini deh hasilnya. Nah, ini bentuknya 3 dimensi ya. Sama dengan di buku kita pada ini. Oke, ini. Nah, sama ini bisa Anda ganti-ganti. Misalkan untuk cos theta. Sampai 360. Maaf, 0 sampai 180. 0 sampai 360. Yes, misalkan 0 sampai 90. Ini besarnya yang dibuka. Jadi adalah 1 misalkan. Oke, maka ini deh. Pola dari cos theta, pola 3 dimensi. Jadi pola dari 3 dimensi dari cos theta adalah ya seperti ini, seperti jam pasir, di mana ini ada bagian yang dibuka dibelah 90 derajat. Oke. Sedangkan kalau sin theta, maka akan dihasilkan pola omnidireksional. Misalnya 1. Oke, maka ini polanya adalah donat. Karena dia berubah terhadap sin sin theta. Jadi theta berubah, sedangkan V
konstan. Maka bentuknya adalah seperti donat. Jadi sekarang kita jelaskan dulu bahwa cos theta adalah ya fungsi theta, maka berubah terhadap theta. Ini misalkan untuk sudut 90, maka untuk sudut sekian, makanya juga akan berubah terhadap fungsi theta. Kalau diteruskan semua, maka akan membentuk seperti donat. Oke, biar lebih jelasnya, yes, 90, boleh 45, terserah. Oke, maka ini adalah fungsi sin theta. Ini adalah untuk sudut 90, ini adalah 95, mungkin 60 dan seterusnya. Ini sudut yang theta yang ini. Maka bentuknya sama, kalau di totalnya adalah 3 dimensinya akan bentuk seperti donat. Di soal nomor 211, nah ini pola radiusnya fungsi dari theta dan juga fungsi dari phi. Kalau yang sebelumnya ini berarti terhadap phi dia konstan. Jadi seperti ini. Polanya, kurvanya tidak berubah terhadap phi. Terhadap phi sama ya. Makanya ketika ini kita putar, hasilnya adalah donat. Oke, jadi kalau untuk soal ini, lupa menjelaskan tadi bahwa ini theta-nya adalah 0 sampai 90. Jadi tugas Anda adalah minimal ambil 2 aja ya. Ini A, 3 ya. Jadi A, B, C. Ini juga A, B, C. Kemudian ini juga A, B, C. Anda plot 2 dimensi dan 3 dimensi. Kalau ini diketahui dari 0 sampai V, sedang V-nya juga 0 sampai V. Jadi untuk ini berarti menggunakan program yang pertama, berarti 2D ya. 2D berarti F-nya adalah ini. Cos theta tambah cos 2 theta. Oke, berarti yang untuk 3 dimensinya adalah ini. Kita gunakan ini. Untuk yang 2 dimensinya silakan 0 sampai 180 derajat. Jadi untuk 2 dimensinya adalah silakan ini. Polar. Min 180 sampai 180 derajat. Oke, ini pola yang Anda dapatkan. Ini di copy. Itu kasih mas, ya karena kasih nama nanti. Oke, jadi dirapikan. Oke, ini ada tulis persamaannya. Ya, ada yang terapikan ini 1, 2, 3, 1, 2, 3, dan ini juga A, B, C. 2 dimensi Anda tampilkan semua. Kemudian tabel berikutnya adalah untuk yang 3 dimensi. Nilai yang sama. Tetapi untuk yang 3 dimensi, F-nya adalah ini. Ini sekarang nanti sesuai dengan yang kita minta. Tetapi nanti, nah ini disesuaikan. Ini kan hanya 3 dimensinya hanya diminta dari
0 sampai 90, V-nya 0 sampai 360. Di 0 sampai 90, 0 sampai 360. Yes, misalkan 3 misalkan. Oke, ini dia tampilan 3 dimensinya. Ini Anda copy. Sini. Oke, terserah kalau mau fill pattern atau for pattern NDB, tetapi sama semua. Ini sama semua. Dan nanti kalau sudah selesai, Anda upload di tugas di Spada. Oke, baik, sejauh ini kita sudah melihat parameter dasar dari antena, yaitu pola radiasi. Kemudian terkait pola radiasi, kita sudah coba tentukan half power beamwidth. Jadi pola radiasi nah, terkait ini kita tentukan half power beamwidth. Kemudian ada satu parameter penting lagi dari pola radiasi adalah front to back ratio. Nah, apa itu front to back ratio? Yaitu perbandingan daya arah depan dan arah belakang dari sebuah antena. Contoh antena Yagi untuk ini. Maka sudah kita buktikan bahwa pola radiasinya adalah maksimum arah depan. Kemudian ada juga daya yang dipancarkan pada arah belakang antena. Nah, perbandingan daya yang dipancarkan arah depan dan arah belakang ini disebut ya front to back ratio. Nah, seperti ini adalah front to back ratio adalah perbandingan daya yang dipancarkan arah depan dan arah belakang. Data kita ini, nah seharusnya kalau pengukuran tepat, maka arah maksimum itu adalah di 0. Ini berarti antenanya agak miring. Jadi kalau untuk seperti ini ya, kalau dari pengukuran harus kita lihat dulu data dari gambar dari pola radiasinya. Setelah digambarkan ternyata maksimumnya di sini. Ini berarti 355. Jadi agak miring posisi pengukurannya. Jadi ini yang diambil. Data 355. Kemudian ya harusnya di sini yang diambil sekali lagi. Cuman karena bentuk polanya sudah jelas sebenarnya, berarti yang kita ambil lah perbandingan ini dan ini. Idealnya adalah 0 dan 180. Kalau sekarang kita ambil aja nih yang maksimum 325 dan 180 mungkin. Atau 175. Kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana cara menghitungnya ini akan kita lihat. Misalkan untuk data kita ini, oke, jadi data yang ke 355. 355 adalah min 29, jadi kita ngerti itu tadinya 0. Daya arah depan 0. Daya arah depan adalah 0 derajat adalah min 29,86 dBm. Sedangkan arah berlawanannya tadi adalah arah 180 atau 175, yaitu kita ambil saja min 34 arah paling belakang. Kalau dia lurus, hasilnya kan daya 180 derajat, yaitu atau kita ambil aja idealnya adalah 0 dan 180. Kita ambil aja min ya kalau mau arah berlawanan, kalau tadinya ini 0, 180-nya adalah 175. Kita ambil saja min 34,04. Min 34,04 dB. Ya. Nah, karena front to back ratio itu adalah perbandingan daya arah depan dan arah belakang. Nah, maka kalau daya kita tata ukur kita dalam dB, maka FPL itu adalah daya
saat 0 derajat dikurang daya saat 150 derajat. Daya depan dikurang daya belakang. Oke, artinya ini adalah min 29,86 kurang 34,04. 4,18 dB. 4,18 dB. Jadi satuannya adalah dB. Oke. Nah, jadi untuk mengingatkan bahwa pembagian dalam skala linier P0 derajat linier, P180 derajat linier sama dengan pengurangan dalam skala dB. Jadi dalam skala dB adalah P0 dB kurang P180 dB. Jadi ini yang harus dicatat bahwa untuk menghitung FPL dalam watt, kalau data program kita dalam watt, berarti FPL adalah daya 0 derajat bagi daya 180 derajat. Ini kalau dalam linear watt misalnya, dalam satuan watt. Tapi kalau dalam dB, pembagian itu sama dengan pengurangan. Jadi P0 dalam dB kurang P180 skala logaritmik. Karena ini adalah satuan per satuan, maka FBR sebenarnya tanpa satuan. Jadi kalau misalkan daya 0 ini adalah daya 0 derajat adalah 10 watt dan daya 180 adalah 2 watt, maka FBR adalah 10 per 2, yaitu 5. Satuannya habis. Jadi 5 kali ya. Nah, kalau merubah dalam dB, yaitu 20 log 5. Maka didapatkan FPL dalam dB. Itu 20 log 5, 13,9 dB. Oke. Nah, jadi kenapa pentingnya FPL? FPL itu menunjukkan seberapa besar daya yang kita berikan kepada antena benar-benar diradiasikan ke arah penerima. Jadi kalau kita lihat polarisasinya, sebuah antena ini, antena A, kemudian ada antena B, misalkan daya pancarnya sama-sama 10 watt, ini juga 10 watt, maka antena B akan menempuh jarak yang lebih jauh dibanding antena A. Jadi semakin besar perbandingan daya arah depan dan arah belakang, maka untuk antena yang searah, maka FBR yang tertinggi itu akan lebih baik. Semakin tinggi FBR, semakin terarah antenanya. Semakin maksimal daya yang dipancarkan arah depan dibanding arah belakang. Jadi untuk yang unidireksional ini yang kita perlukan. Jadi ini FBR-nya ya termasuk kecil ya, 4,18. Tetapi sudah cukup baik. Kenapa? Kalau kita bandingkan dengan daya ini sudah cukup bagus sebenarnya. Tapi kita perlu tekan lagi nih, daya ini kalau bisa lebih maksimal ke arah depan. Parameter berikutnya yang mau kita lihat adalah gain antena. Gain artinya adalah penguatan. Di sebuah amplifier kita biasanya mengenal gain. Ini sebuah amplifier. Kalau kita berikan input 2 watt, kemudian keluarnya adalah 10 watt, maka gain adalah P out per P in. Maka kita dapatkan gainnya adalah 10 watt per 2 watt, yaitu 5 kali. Jadi satuan gain adalah kali, berarti dia bisa menguatkan 5 kali dari input. Kemudian ini kalau mau dalam dB berarti tinggal kita rubah 10 log 5 gain dari amplifier ini. Nah, kemudian gain antena hampir mirip dengan ini. Ini saya hapus.
gain antena, ilustrasinya juga kita lihatkan. Misalkan ini adalah saya punya sebuah antena pemancar, katakan antena Yagi. Kemudian antena ini dijatuh dari RF generator. Misalkan saya beri daya, katakan di sini adalah 10 dBm misalkan. Atau dalam watt aja dulu, misalkan ini saya kasih daya 10 watt. Kemudian di sini saya taruh sebuah antena dipol. Kemudian antena ini saya hubungkan ke spektrum analyzer. Nah, daya yang terukur di sini misalkan adalah katakan 1 watt. Nah, kemudian jika antena ini saya ganti dengan ini daya terima antena dipol adalah 1 watt. Nah, ketika antena ini saya ganti dengan antena Yagi, ternyata daya terimanya adalah katakan 6 watt. Nah, dapat kita lihat bahwa pada daya pancar yang sama dan jarak yang sama dan ketinggian yang sama, ternyata antena Yagi mampu menerima sinyal lebih baik dibanding antena dipol. Nah, ini yang kita sebut ya, gain dari antena. Dengan demikian, perbandingan gain antena Yagi, yaitu daya terima antena Yagi dibanding daya terima antena dipol. Biasanya kita gunakan dipol setengah lambda. Jadi antena itu dibandingkan gainnya terhadap antena dipol dengan syarat D-nya harus sama, kemudian ketiganya sama, kemudian frekuensi kerja yang sama. Oke, frekuensi kerja nanti kita lihat bahwa ini adalah gainnya adalah 6/1, yaitu 6 kali, atau dalam dB berarti 10 log 6. Tiganya adalah 7,7 dB. Nah, kemudian kita dapatkan tadi ini gainnya 7,7 dB. Nah, kemudian sama dengan penggambaran pola radiasi, terkadang kita mempunyai alat ukur kita di lab itu dalam dBm sebetulnya. Misalkan memberikan daya sebesar 0 dBm. Kemudian antena dipol bisa menerima daya min 45 dBm. Sedangkan antena Yagi min 27 dBm. Maka kalau satuannya dalam skala logaritmik, maka ingat gain dalam satu dB yaitu dalam logaritmik yaitu daya terima dalam dB dikurang daya terima antena dipol dalam dB. Ya, ini adalah min 27 kurang min 45 dB. Kan? Itu 18 dB. Oke, jadi itu yang perlu dicatat, bahwa kalau datanya dalam linear, maka gain adalah perbandingan antena yang mau kita tentukan. Oke, kita rapikan sekarang ya. Jadi gain antena kalau dalam skala linear yaitu daya terima antena under test yang akan kita uji. Antena dibagi daya terima antena dipol. Tetapi kalau dalam skala logaritmik, gain antena adalah PR AUT dalam dB linear dikurang PR dipol dalam skala dB. Oke, kalau ini mau dikonvert ya tinggal ini 10
log hasil yang kita dapat. Oke, jadi ini didapatkan gain antena misalkan tadi 18 dB D. D ini singkatan dari dipol. Ini menunjukkan bahwa gainnya kita bandingkan terhadap antena dipol. Nah, sedangkan gain antena itu kalau dalam speknya selalu di dalam satuan dBi. dB isotropis. Jadi antena isotropis gainnya itu adalah antena isotropis. Gain antena isotropis adalah 2,15 dB dipol. Jadi kalau ada antena tropis kita bandingkan dengan antena dipol, maka gainnya adalah 2,15 dB dipol. Jadi untuk merubah gain ini ke dalam dBi, maka tinggal ini kan artinya dikalikan dengan isotropis tetapi dalam skala linear, maka gain dalam satuan dBi yaitu 18 dB ini, dB dipol ditambah 2,15, maka didapatkan 20,15 dBi. Jadi begini caranya menentukan gain antena agar satuannya dalam dBi, cukup dibandingkan ke antena dipol, kemudian ditambah 2,15, maka didapatkan gain antena kita dalam dBi. Berikut adalah bandwidth antena. Oke, jadi bandwidth dari satu antena juga bisa kita ukur menggunakan spektrum analyzer. Jadi alat ukurnya bisa spektrum analyzer, bisa VSWR meter, atau vector network analyzer, atau banyak lagi ada field strength meter. Pokoknya yang bisa mengukur daya. Jadi misalkan kalau kita punya spektrum analyzer, misalkan saya punya antena seperti tadi, antena pemancar, kemudian saya punya antena penerima, ini saya hubungkan ke spektrum. Kemudian saya cek ini, saya rubah-rubah frekuensinya kita bikin variabel. Kemudian saya catat daya terima di sini, spektrum analyzer. Kemudian didapatkan data seperti ini. Ini daya, ini frekuensi. Nah, ternyata antena ini didapatkan kurva seperti ini. Jadi berubah frekuensi, kemudian diambil ini titik 0,707, kemudian ditarik garis ini, maka ini adalah bandwidth dari antena. Jadi ada satu frekuensi di mana daya terimanya hampir konstan dan maksimum, hampir maksimum. Nah, dikatakan antena di sini bekerja dengan baik. Nah, bandwidth antena adalah FU kurang FM. Jadi kita tunjukkan pada alat. Sementara kita tunjukkan dulu prinsipnya adalah seperti ini. Kita punya 3 alat ukur minimal di lab yang bisa kita gunakan untuk menentukan bandwidth dari antena.